masih sebenarnya nu ngadiweuh teh da lain si Adin, lain si Aldebaran, penjahatna masih Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil. Waktu sudah lebih dari jam 10. Jamaah mudah-mudahan tidak tunduk. Tapi mubalik sudah mulai capek ngarahu. Yang jadi khawatir nanti sholat subuh pindah jadi jam 7. Insya Allah orang dia masaloleh soleha. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baca jemaah syahadatnya bersama-sama. Asyhadu Asyhadu ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Allahumma aftah lana hikmataka amin wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna bima yanfa'una. Amma ba'du. Kepada yang terhormat segenap keluarga besar Masjid dan Majelis Ta'lim As-Salam, bil khusus kepada Pangarsa Ajengan Al-Ustaz Guntur dan Ustaz Mu'id, dan juga Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Koramil, Babinsa, dan atau yang mewakili para pemuda, para bapak, para ibu, para wan, randa-randa, nini, dan semua yang terlibat sehingga acara malam ini terselenggara. Tepuk tangan buat jemaah yang luar biasa, tertib, mantap, gurih-gurih. Ini sebelum kesini mandi dulu tidak? Alhamdulillah. Karena orang tidak mandi itu sama dengan menzalimi orang lain. Apalagi pas saya ajak sholawatan, kata saya angkat tangannya Allah. Maka saat itu terbukalah ketek-ketek Nusantara, saudara-saudara. Dan itu bau jurik, saudara-saudara. Panitia tidak menyiapkan ambulan, apal-apal gigireun aja ngakulitik kena pelasurah.
Saat diperiksa di puskesmas irungna geus karahaan. Makanya kalau sudah mandi dulu alhamdulillah. Ingat mandinya jangan mandi biasa, tapi niat memuliakan ilmu. Niat apa? Karena kita kesini cari apa? Ilmunya buat apa? Modal amal. Ilmunya buat apa? Amalnya lillahi ta'ala. Amalnya kalau lillahi ta'ala mengharap apa? Mengharap ridho Allah. Mengharap apa? Kalau sudah dapat ridho Allah, hidup akan berkah. Kalau sudah dapat ridho Allah, hidup akan. Kalau hidup berkah, hidup akan terasa tumaknina. Kalau berkah, hidup akan terasa tumaknina teh antang, tumaknina teh nyaman, tumaknina teh raos. Kade lain tumaknina cek urang Tanjung Sari. Marukanana singkatan tumaknina, tuman kaninini angarwe ngeunah lain. Lain eta mah atuh baturna sakinah sanajan aki-aki anger ngeunah lain eta. Tapi tumaknina hidup merasa tentram dan nyaman karena tidak ada orang yang pengen hidupnya gundah, coy. Karena tidak ada orang yang pengen hidupnya gelisah, coy. Orang nggak mau hidupnya gabut, coy. Orang pengen hidupnya raos, nyaman, coy. Aya di dia nu hayang susah aya. Coba ngacung saha nu hayang susah hidupna. Ngacung berarti ngacung si aman. Ayo ngacung saha nu hayang hidupna susah. Enggak ada manusia, enggak ada yang mau hidupnya susah, coy. Semua pengen hidup bahagia. Makanya baraya rumusnya tadi udah jelas. Kita kesini cari apa? Ilmu buat apa? Modal amal. Ilmu buat apa? Amalnya lillahi ta'ala. Amalnya kalau sudah lillahi ta'ala dapat ridho Allah. Kalau sudah lillahi ta'ala dapat. Kalau Allah sudah ridho, hidup jadi berkah. Kalau sudah Allah ridho, hidup jadi. Kalau hidup berkah rasanya tumakninah. Kalau hidup berkah rasanya. Kalau sudah tumakninah hilanglah gelisah. Kalau sudah tumakninah hilanglah. Kalau sudah hilang gelisah, hirup bakal genah. Kalau sudah hilang gelisah, hirup bakal. Halo. Kira-kira lamun tuang ngangge piring nu bolokot kotor raos henteu. Walaupun nasinya pulen rencangna bakakak, kalau piringnya kotor nggak enak, coy. Baju mahal kalau kotor dipakai enak tidak? Gegetret. Tidur pakai bantal yang sarung bantalnya bau haram jadah, kira-kira tibra tidak? Bari pulau tiap juru. Geus lain Sulawesi, Kalimantan, Papua, bahkan Australia ngajugruk dina bantal salira. Kira-kira tibra tidak? Karek nempel pipi geus bau jurik, saudara-saudara. Ngimpi geus lain-lain aja. Ngimpi diberi cucunguk. Cucunguk rasa gede truk. Mengerikan, saudara-saudara. Moro-moro sagede truk. Aduh, diberi ku cucunguk hiper hiji leutik. Da paling kage beak sorangan itu. Dan leutik cucunguk teh sebenarnya mah. Leutik eueuh tanukan eueuh siungan. Leutik ditincak ke engeusan, tapi lamun geus hiper. Bayangkeun cucunguk sagede truk. Bayang tidak lagi. Musliman. Tidur di atas kasur yang spraynya kotor ya udah jelas nggak enak. Masuk ke dalam sebuah ruangan yang kotor, kebul banyak sampah, runtah dan kotor, dijamin tidak enak. Maka kita bisa pahami dan sederhanakan, bisa kita simpulkan yang bikin gak nyaman teh naon? Kotor. Yang bikin gak nyaman teh kotor. Apa tadi yang bikin tidur gak nyaman? Bantalnya. Apa yang tadi bikin makan gak enak? Piringnya. Apa yang tadi gak bikin nyaman malah gegetret? Bajunya. Boleh jadi kegelisahan dan rasa tidak nyaman hidup kita gara-gara hati na kotor, coy. Mari kita muhasabah, refleksi diri. Pernah nggak? Padahal artos gaduh, tuang atos, listrik tos dibayar, pulsa seueur, kuota aya,
tapi duka kumaha, duduk gak enak, berdiri gak enak, ngagoler gak enak, gelisah, asa teu pernah rubuh, pernah tuh. Kalau gelisah gara-gara diberi nagih hutang, oke, ada alasan. Jelas. Gelisah karena beas, ada alasan. Gelisah karena listrik can kausian, ada alasan. Gelisah karena pulsa kritis, ada alasan. Gelisah karena kuota data sudah tidak tersedia, ada alasan. Tapi ini aneh, beas boga, artos aya, pulsa tos listrik tos dibayar, pulsa gaduh, kuota data tersedia, nggak ada yang kurang. Makan juga sudah, tapi kenapa duduk gak enak, berdiri gak enak, ngagoler gak enak, lelempangan gak enak, asal aja mas sadayana bangsa nu lain, gelisah. Pernah gitu. Jawabannya karena hatinya cenderung ngebul, coy. Hatinya kotor, jangan sampai karahaan. Karena kalau sudah terlalu lama kotor bisa jadi penyakitan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau hatinya sudah penyakitan dan tidak diobati, tak kunjung sembuh, makin lama penyakitnya. Penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit dohir. Penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Kalau corona bahaya, kalau COVID-19 bahaya, kalau virus dan kuman itu bahaya, kalau bakteri itu bahaya, maka demi Allah penyakit hati jauh lebih berbahaya, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Moal aya caritana jelema dilempar ke neraka gara-gara bisul, moal aya. Moal. Batang malaikat membawa gegenil di alam barzakh di dakor, kadieu sih orang dakor sih tangkurak sia. Lalu eta jelema nanya, kela lur, santuy. Aya naon ieu teh? Saha teh? Malaikat kalengkat. Kudu bugo ieu teh. Kudu bugo. Teu apal mana urang dieu. Bisa gitu. Gandeng ngomong urang dakor sih tangkurak mah eta keke heula. Naon masalah? Penek sih. Naon masalah makanya disiksa sok maneh di dunia tongongna hapuran. Moal mungkin. Eueuh caritana. Ayo awewe dek di dapur karangna. Kena sakedap. Ece salah naon? Salah ece sin kayoan. Moal mungkin. Enggak ada. Kondisi jasad seseorang dengan segala kekurangannya termasuk jerawat dan bisunya, hapur dan buduknya, itu tidak akan menyebabkan seseorang disiksa di akhirat. Karena itu hanya penyakit dunia dan itu tidak ada efek buruk di akhirat. Tapi penyakit hati macam kesombongan, tapi penyakit hati macam hasud, kedengkian, ini efeknya sampai ke akhirat. Bahkan jangankan nunggu akhirat, di dunia saja sudah ada. Apa? Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ketika seseorang mukut penyakit hati, amal-amal soleh yang sudah dia lakukan itu pahalanya bisa terbakar satu persatu, sebagaimana api membuat kayu bakar yang keras menjadi abu, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Yuah istighfaran heula. Astagfirullah Rabbal baraya. Semua beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Zidni ilman nafi'an wa Kiai Fuad, saudaraku, sahabatku, guruku, di siang malam. Sakit, ahlan Kiai, maka Kiai, istirahat dulu Kiai. Alhamdulillah ya. Jadi saya tidak perlu lama-lama di sini.
Alhamdulillah ya, kiai sudah datang, jadi cukup ya. Lanjut, 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 lanjut. Saudara, lanjut seserian. Saya kan hanya membakar semangat, karena imam itu mempengaruhi makmum. Kalau saya lungsai, kalian ngaplek, saudara-saudara. Lanjut, mana ya? Maka kita memohon kepada Allah agar zahir batin kita oleh Allah dibersihkan. Andai pun ada penyakit, semoga Allah sembuhkan. Amin atau amin. Macam ece-ece sama akang-akang kesini teh mau ngapain, mau lalanong ece. Saya pernah pulang ceramah jam 1 malam, badan mendadak demam. Ini cerita udah lama, belum ada usum-usum pandemi, belum. Jam 1 malam pulang ceramah, tahu-tahu badan meriang, mata kunang-kunang, kulit meotan, buuk jocong. Asli aja huntu jadi lelas aja. Hese ngakayam sukro acan. Pokoknya saya jadi nggak enak ke badan. Itu kendaraan nggak pulang ke rumah. Saya bilang sama pilot di depan, ya driver lah, saya nyebutnya pilot. Rumah sakit, masuk rumah sakit, saya langsung masuk IGD. Saya nggak mau tebak-tebakan. Itu jam 1 malam, Bu. IGD penuh. Rumah sakit parkiran penuh. Saya sih sakitnya sakit biasa, cuma kepo we, badan tahu-tahu ngagebret, dan tadi kan di panggung biasa wae. Setelah diperiksa dokter, iya mah cenah ini kekurangan kasih sayang, ya. Salah ya. Bukan. Alhamdulillah saya nunya ke Abi, termasuk seliranya ke Abinya. Aduh, makasih banget ya Allah. Baraya, katanya lelah aja, istirahatnya kurang cukup, makan gak teratur. Oke lah, saya paham. Saya cuma dikasih infus saja waktu itu, macam vitamin lah, duka naon. Dan diperiksa ke Abi, warna ada koneng-koneng gitu sih, karena rasa jeruk dan diuyup tadi nggak mengarah ganca. Saya sehat dalam waktu sejenak, badan saya kembali segar dan demam saya turun. Gak perlu nginep, saya cuma 2 jam di rumah sakit. Itu jam 3 saya sudah pamit dari rumah sakit. Hanya mampir 2 jam di IGD. Tapi yang saya garis bawahi, yang berkumpul di benak saya adalah rumah sakit 1 sampai 3 pagi loh saya. Itu penuh IGD. Itu ngantri orang mau periksa. Itu parkiran rumah sakit penuh. Orang bisa datang kapan aja. Demi apa? Demi berobat. Siang datang, pagi jadi, malam dibujeng. Kenapa? Lalanong. Kenapa? Lalanong. Ini kalian ngapain jam segini ngejentul ngaji? Lalanong. Berobat coy. Betul tidak? Orang penuh semangat ngobatin penyakit jasad. Kenapa kita tidak semangat mengobati penyakit batin coy? Penyakit batin ini bahaya. Itu tong orang sirik kepira di sini kabatur ada di banyak kita. Saudara-saudara, cek kamu nenek dulu. Saudara-saudara, oh ya. Saudara-saudara, efeknya masya Allah besar ya. Saudara-saudara,
Sirik besirik. Itu saya dulu kuliah ngambil psikologi transpersonal. Waktu beraya-beraya, waktu salah satu mata kuliah itu ngebahas tentang ada yang disebut dengan psikosomatis. Psikosomatis itu kondisi kejiwaan seseorang yang pada akhirnya akan menyerang tubuhnya. Makanya di masa pandemi dokter sering ngomong, ayo tingkatkan imun. Caranya bagaimana? Jangan stres, jangan lupa happy, kan begitu. Orang stres itu sistem imun, daya tahan tubuhnya turun. Orang yang stres, beban pikiran itu biasanya menyerang tubuhnya yang paling lemah. Kalau dia punya keluhan mah, orang kalau stres lambungnya akan terasa. Orang kalau punya gigi bolong, kalau dia stres giginya akan nyut-nyutan. Entah bagaimana kinerjanya sistem tubuh yang jelas, psikosomatis, kondisi mental seseorang yang terbebani membuat fisiknya terkena pengaruh atau imbasnya. Maka baraya-baraya yang harus kita lakukan itu adalah jelas. Segala hal yang bersifat batin ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bersihkan jiwa kita, kolbu kita, hati kita dari penyakit-penyakit buruk itu. Dan tahukah baraya, ternyata halo, ternyata sholat yang merupakan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia, untuk umat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang beliau bermi'raj menghadap Allah ta'ala. Ini adalah solusi tepat dan ini adalah obat yang efektif untuk mengobati hati kita, untuk mengobati jiwa kita. Pengajian tidak 24 jam, betul tidak? Ngaji di sini hitungannya jam, nanti juga bubar. Tapi apa yang Bapak Ibu bisa dilakukan setiap saat, setiap waktu? Ada, namanya sholat, betul tidak? Sehari semalam kita punya 7 waktu. Saya ulangi, sehari semalam kita punya 7 waktu dan tiap-tiap waktu ada sholatnya. Ada waktu zuhur, ada sholatnya tidak? Namanya apa? Sholat apa? Ya sholat zuhur. Di waktu asar, ada waktu asar, ada sholatnya tidak? Apa namanya? Ya sholat asar. 2, 3, waktu maghrib ada sholatnya. Apa namanya? 3, 4, sholat isya. 5, sholat tahajud. Waktu tahajud ada waktu tahajud. Apa sholatnya? Sholat tahajud. Ada lagi yang ke-6, sholat subuh. Ada lagi yang ke-7, waktu duha. Ada sholatnya, ada. Namanya apa? Ya sholat duha. Yang 7 waktu ini kemudian dibagi 2. Ada yang isinya sholatnya fardu, ada yang isinya sholatnya sunat. Yang fardu ada 5, yang sunat ada 2. Yang muaqqatatun, waktunya tertentu. Nggak bisa orang sholat tahajud tengah poe, sebagaimana nggak bisa sholat duha tengah malam. Ini sudah jelas aturannya. Lain lagi dengan sholat sunat mutlak, dilakukan kapan saja. 7 waktu, manusia mengerjakan semua sholat 7 waktu atau minimal 5 waktu yang fardu, maka insya Allah dia lahir batin akan diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Ngan sholat kumaha pedah dawuh Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat kumaha coy, yang bisa mencegah seseorang dari dosa dan maksiat, durhaka dan kesalahan, termasuk kemunkaran, rasa keji dan kezaliman. Baraya, sholat yang benar-benar sholatnya menghadirkan jiwa raga. Karena kan yang kita bahas jiwa raga, yang kita bahas kan lahir batin. Maka sholat yang benar-benar akan menjadi obat adalah sholat yang menghadirkan lahir batin, bukan awak hungkul. Lain ngajentul awak nangtung hungkul, Allahu Akbar, tapi hati kamana mani. Awak leh hungkul nangtung tapi hati kamana mani. Lain awak hungkul ngajantang nangtung tapi hati aya nu kitu aya. Nepi ka geumpeur eta salat digancangkeun sieun iklan kamu beres. Nepi ka lamun salat ginanya, Neng, tos salat tahajud. da acana, Nah, abut tahajud. da acan iklan aya nu kitu aya. Semenderita itukah kalian menghadap Allah sejenak saja kau tinggalkan Andin dan Aldebarannya? Ya katingali banget tukang lalajo sinetron hungkul ya. Ya ibu-ibu katingali ulah banget lalajo di pasagi banget aja. Seberat itukah kalian jihad meninggalkan Andin?
Andin tidak akan memberimu syafaat, coy. Ada kan ketinggalan juga ngalah mah beda. Sigana lamun dites wa abdi sejarah para nabi, para rasul duka bisa, duka henteu. Tapi lamun sejarah kehidupan Andin apa? Apa baheula si Andin deket jeung si Nino apa? Nya kumaha caritana kawin jeung si Aldebaran apa? Dan langsung bunga geus kawin jeung si Aldebaran ngilu stres ku stres si Andin. Dituduh ngabunuh si Roy atuh. Dalam mau di penjara maribu salarea. Stres atau depresi si Andin nepi ka dibawa ka psikiater. Hiji waktu mah nepi ka leungit pan si Andin salarea deh kan. Pajarkeun teh ka Bandung mamawa koper yang pake jeung dosen pan leneng salarea. Saha sih sebenarnya nu ngadiriweuh teh da lain si Andin lain si Aldebaran penjahat mah si Elsa teh. Apa? Tuh tukang lagu mah Arafah. Kumargi gitu di malam berkah yang penuh dengan sholawat, di malam sholawat yang penuh berkah malam ini, mari kita doakan mudah-mudahan Andin diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sih akan nyanyian wae. Berarti ibu-ibu, pindah ke si Andin cium tangan ke si Aldebaran, kumaha ibu-ibu? Iya, wes. Ibu. Si Andin ini timah bari bawa koper TV di deketan diusapan di dina. Sok ka mana-mana neng Andin neng. Padahal kita neng Andin. Anak saha ke si Andin, Pak? Besar ya. Jadi sholatnya harus hadir lahir batinnya, coy. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Salian Gusti Allah kabeh ge nihil. Coy, saya ulangi. Sholat itu kan Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua selain Allah nihil. Coy, kau punya masalah, masalahmu nihil. Kenapa? Karena yang Maha Besar hanya Allah. Kau punya kabingung, selain Allah nihil. Kau punya kabingung, selain Allah semuanya, bahkan kabingungmu pun nihil. Kabingungmu pun masalahmu besar. Baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka masalahmu nihil. Oh kan masalah weh. Salat mani. Sok nyusahkeun diri, hutang can kabayar, salat teh dipigawe double karugina ge. A'udzubillahi min. Terserah Allah caranya, yang penting ikhtiar yang sempurna, dan saatnya sholat kau kembali rendahkan dirimu di hadapan Allah. Cek urang teh Allahu Akbar. Mulailah dengan takbir. Sholat adalah aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bit takbir, ay bi takbiratil ihrami, ay bi lafzi Allahu Akbar, la bi ghairihi. Wa mukhtatamatun bit taslim, ay bi lafzi assalamu alaikum, la bi ghairihi, bisyara'itil makhsusati. Hah? Saya ulangi. Mahiya sholatu, as-sholatu lughatan ad-du'a'u, was-sholatu syar'iyyan aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbiri ay bitakbiratil ihrami ay bilafzi Allahu Akbar wa la bi ghairihi, wa mukhtatamatun bitaslimi ay bilafzi assalamu alaikum wa la bi ghairihi, bisyara'itil makhsusati. Naon? Eta. Aya naonan? Koya? Etaan. Ayo boleh jelas ya, Cek. Menit era ngomongnya Bang Boga. Saudara-saudara, ada mah. Udah mau ngomongin lagi sih. Nah, dan nggak ada yang salah itu mah. Cek. GR. Malu karena dia ngomongin. Mirip saya gitu.
baca mah abang boga. Abi ge beuki teh cekcok. Saudara-saudara. Aduh. Oh, ayeuna moal asli geura. Ayeuna moal aslinya kurang disiksikan moal asli ayeuna moal. Eta mah dihijikeun, namun disiksikan. Mahia salatu eta naon ari salat? As-salatu lugotan, as-salatu ari salat. Lugotan cek bahasa eta addu'a kadar-kadar ngadoa. Wa syar'iyan jeung ari salat menurut syara' eta aqwalun birang-birang babacaan wa af'alun jeung birang-birang pagawean. Pagawean jeung ucapan anu mana muftatahatun anu dimimitian kunaon dimimitianana ditakbiri ku takbir aya bitakbiratul ihram tegasna ku takbiratul ihram aya bilafzi Allahu akbar tegasna ku ucapan Allahu akbar la bi ghairihi lain kudu sejenna wa muftatamatun jeung ditungtungan eta aqwalun wa af'alun tegasna si salat ya ditungtungan bisalam ku awe salam aya bilaf assalamualaikum tegasna kula pada assalamualaikum wala bi ghairihi jeung lain ku saliyana bisyaraiti kalawan pirang-pirang syarat sifatnya syara'it al mahsusati anu ditantukeun eueuh tu seuri ayeuna mah pedah tina bisyaraiti kana al mahsusati bisa ngan tadi mah dihijikeun dibaca bisyara tuh nya cek urang iya Bu, bolehlah biar tidak menimbulkan perdebatan alif lamnya kita buang bisyaro itu maksusati kalau alif lamnya dibuang dia ciri jerna ku fathah karena goer munsori sahur ajengan fuad ma wajur bil fathati malayan sorif malam yudhaf aw yaku ba'da al-radhif wajur bil fathati malayan sorif malam yudhaf aw yaku ba'da al-radhif salli 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 wa sallim maksudnya sholat itu bermakna zikir, sholat itu bermakna doa. Pengerjaan sholat maka di dalamnya juga terdapat zikir dan doa. Sedangkan jelas ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, tumakninahnya hati, ketenangannya hati, kesembuhan hati, kesehatan hati, kesegaran hati, kesadaran hati itu dapatnya dengan bidzikrillah, eling kepada Allah. Dan salah satu teknis paling efektif untuk eling kepada Allah adalah dengan cara sholat. Jangan seperti sebahagian yang salah memahami. Aqimis sholata li dzikri, cenah ngadegeun sholatnya sangkan eling, nya geus eling mah geus teu kudu sholat, lain gitu. Justru supaya eling kudu sholat, dan teu sholat mah teh eling. Dan urang mah keur sholat ge teh eling, kok teu sholat? Betul tidak? Sampai-sampai Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sahibul Hikam rahimahullah, beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhor. Istighfar kita itu membutuhkan istighfar lagi. Sudah jelas dosa kita wajib diistighfari, istighfar kita juga masih harus diistighfari. Istighfar itu minta hampura. Dosa itu kesalahan. Orang punya dosa mesti istighfar. Orang punya salah mesti minta maaf sama Allah, minta hampura sama Allah. Tapi orang mah keur istighfar oke salah.
Harusnya baca istighfar. Astagfirullah. Enak bacanya. Baidul. Oh, so. Ada nggak orang sambil istighfar heureuy? Hah? Itu ada orang istighfar heureuy. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Itu kan zikir. Minta ampunan kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta kasih sayang kepada Allah. Tapi betul kalau tiba di heureuy kan. Ayo pada wiridan. Saya tidak akan contohkan saat bacanya, takut saya mengguyonkan Al-Qur'an. Haram. Saya hanya mencontohkan gerakannya anak-anak yang wow. Dari anak-anak can akil balik, kadang-kadang kolot. Kerwiridan heureuy mata kurang mah istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhor. Geus kumaha dosa harus diistighfari, istighfar ge kudu diistighfaran deui kurang. Seperti kenapa manusia jangan meninggalkan zikir, la tatruki dzikra. Masih saur Syekh Ahmad Ibnu Athaillah asakan dari Sahibul Hikam rahimahullah. Masih kata beliau, la tatruk temenang wani anjeun ninggalkeun adzikra kana zikir. Kenapa? Sabab keur zikir ge urang mah teu zikir. La tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Ketika zikir pun kita tidak zikir. Ai zikir teh eling, ai keur zikir teh eling kan aneh. Makanya jangan hentikan zikir. Walaupun kau belum bisa merasakan khusyuk sebenar-benarnya khusyuk, walaupun zikirmu masih terasa ngambang, belum benar-benar membuatmu tenggelam dalam kemakrifatan, tapi setidaknya kau ulang terus zikirnya, kau lakukan lagi terus zikirnya. Jangan bosan mengulang-ulang. Niscaya suatu saat Allah akan menganugerahkan kepadamu futuh, keterbukaan hati, sehingga kau bisa merasakan halawat zikir, manisnya zikir. Kau tenggelam dalam lautan kemakrifatan. Engkau seperti yang terbang menikmati zikir itu sendiri. Itu ada saatnya, maka jangan ditinggalkan. Dan apa yang membuat zikir kita tidak terasa? Apa yang membuat zikir kita ngambang, tidak berkualitas? Karena cermin hati kita terlalu banyak gambar dunia. Hati ini seperti cermin yang apapun dihadapkan kepadanya, itulah gambaran yang akan tampak padanya. Apabila aku yang bercermin di hadapan cermin, maka yang tampak adalah gambaran saya. Bila yang bercermin adalah Pak RT, maka yang ada di cermin adalah gambaran Pak RT. Kalau yang bercermin adalah Pak Hansip, maka gambarannya adalah gambaran Pak Hansip. Kalau yang berdiri di depan cermin adalah Pak Ustadz Guntur, maka yang akan terlihat di cermin itu adalah Pak Ustadz Guntur. Betul tidak? Apabila keagungan Allah yang tergambar di cermin hati, niscaya tertunduklah hati penuh khusyuan dan harapan. Namun apabila gambaran dunia penuh di cermin hatimu, maka sisanya adalah redup redam, tidak ada lagi cahaya dan kegemilangan. Kaifa yasruqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Di cermin hatinya terlalu banyak gambar dunia sehingga dia lupa kepada Allah. Semakin dia jauh dari Allah, kadang-kadang makin tambah ilmu pun bukan dekat. Man yazdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Ada orang yang dia bertambah ilmu dan wawasan tapi tidak bertambah hidayah, maka dia tidak semakin dekat dengan Allah, malah makin jauh dari Allah. Maka di malam ini dengan niat thalabul ilmi kita memohon kepada Allah agar diberi hidayah, jangan hanya diberi ilmu. Amin. Karena seseorang bisa beramal soleh dengan hidayah. Mudah-mudahan inilah yang akan membuat kita memiliki power besar untuk beramal soleh setiap saat dengan prinsip man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin. When today better than yesterday. Ketika hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Turutan Allahumma barik lana fima baqiya min Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana wa li abaina wa ummahatina washrah sudurana wa tahhir qulubana wa thabbit imanana wa yassir أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا واغفر لنا واشفع لنا بحبيبك المصطفى
Sallallahumma wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi isma'ana lana lana ya habibana. Jemaah sekalian, saya ada di Instagram. Penampilan ceramah barusan bisa disaksikan lagi di IGTV. Caranya mengakses, follow dulu Instagramnya @Muhammad Hariri AA, @Muhammad Hariri AA. Silahkan di follow. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan lain. Semoga sehat selalu. Jangan keluar sebelum acara benar-benar tuntas. Insya Allah